Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bala Pradana Rafif dari kelas 11/4. Kali ini saya akan menjalankan tugas yang berkaitan dengan sejarah Jepang. Jadi Jepang sudah melewati berbagai era, dimulai dari periode Jomon, yakni zaman prasejarah Jepang. Pada periode tersebut berkembang budaya hierarki atau kelas sosial. Negara Jepang saat itu dikenal dengan Wa yang mempunyai penguasa perempuan tersohor bernama Himiko. Pada tahun 538 menandai awal dari periode Asuka dan pengenalan Buddhisme ke Jepang dengan tokohnya yang bernama Pangeran Shotoku. Lanjut ke periode Nara yang berlangsung pada tahun 710 hingga 794 yang menandai Imperial Court dalam upayanya membentuk landscape politik Jepang. Mulai dikenal sebuah hukum yang disebut sistem Ritsuryo, terdiri dari hukum pidana, pembentukan resmi peringkat di pengadilan, dan lainnya. Lalu lanjut ke periode Heian. Periode Heian yang berlangsung hingga 1185 adalah puncak Imperial Court di mana seni dan sastra berkembang. Banyak ide-ide yang saat ini dianggap tradisi Jepang muncul pada saat itu, mulai dari kebiasaan menghitamkan gigi hingga sistem suku kata hiragana, juga kimono 12 lapis yang sangat rumit yang disebut Junichitu. Lalu lanjut kepada lahirnya keshogunan. Di era ini Jepang mulai tidak stabil dan militer semakin berkuasa. Sengketa suksesi tahta mengarah ke persaingan antara keluarga militer yang berpengaruh. Persaingan ini memuncak pada perang berdarah Genpei tahun 1180 hingga 1185 yang meletus setelah kudeta Taira dan berakhir dengan kekalahan klan Taira. Setelah perang, Minamoto no Yoritomo, kepala klan Yoritomo, menjadi penguasa de facto dari Jepang. Dia merebut kekuasaan dan mendirikan pemerintahannya sendiri, yaitu Bakufu, sistem feodal yang juga disebut dengan istilah keshogunan dengan shogun yang berkuasa. Di era ini keluarga samurai berpengaruh terus berjuang untuk kekuasaan. Waktu yang bergolak ini kemudian dikenal sebagai periode Sengoku atau perang wilayah yang berlangsung dari 1467 hingga 1603. Setelah itu ada 3 jenderal pembentuk Jepang. Selama periode perang wilayah ini ada 3 jenderal yang membentuk nasib Jepang. Mereka adalah para bangsawan feodal yang disebut daimyo. Nama terkenal di era ini adalah Toyotomi Hideyoshi dan Tokugawa Ieyasu. Setelah bersatu di bawah pemerintahannya, Hideyoshi meninggalkan kekuasaannya kepada 5 dewan sesepuh yang terdiri dari keluarga samurai yang paling berpengaruh, salah satunya Tokugawa Ieyasu. Setelah kematian Toyotomi tahun 1598, Tokugawa menyelesaikan semua permasalahan dengan tangannya sendiri dan menjadi yang pertama menaklukkan kastil Osaka. Langkah agresif ini menyebabkan kepemimpinan negara itu menjadi 2, yakni mereka yang mendukung Tokugawa dan bangsawan feodal Ishida Mitsunari. Lanjut kepada periode Edo. Di masa ini ibu kota negara dipindahkan dari Kyoto ke Edo, kota yang sekarang dikenal dengan nama Tokyo. Banyak kesenian Jepang terkenal sekarang di dunia ini, seperti ukiyo-e, pencetakan kayu, teater kabuki, dan kimono seperti yang dikenal saat ini. Di zaman ini Jepang amat sangat stabil dan damai. Kemajuan ini telah menghasilkan banyak hal, terutama seni dan budaya. Lanjut ke era Kurofune. Tahun 1853 menandai awal dari akhir era Edo yang bebas konflik. Ini adalah tahun ketika kapal hitam atau Kurofune memasuki Edo Bay. Kapal hitam merujuk pada asap hitam yang ditiupkan ke udara oleh mesin kapal, pemandangan yang ditakuti oleh kaum jelata di Jepang dan para bangsawannya. Lanjut, setelah itu ada restorasi Meiji. Kaum nasionalis pro kekaisaran yakni Isshin Shishi
berusaha menaikkan kaisar kembali dengan mengusir kaum barbar barat dari Jepang. Mereka melawan pasukan keshogunan yang setia pada pemerintahan militer yang dipimpin oleh shogun. Ketegangan ini menyebabkan perang Boshin di mana kedua pasukan bentrok dengan berbagai macam konflik di seluruh Jepang. Pada akhirnya pasukan kekaisaran menang dan shogun menyerah pada tahun 1868 yang disebut Restorasi Meiji. Hal ini mengembalikan kaisar sebagai satu-satunya penguasa Jepang dan menghapuskan pemerintahan militer keshogunan untuk terakhir kalinya. Periode Meiji membawa perubahan budaya, namun dengan pengaruh barat, fashion mulai bergeser dari pakaian tradisional Jepang menjadi jas, celana, dan gaun. Jepang telah mengadopsi standar mode barat dan mengalami industrialisasi yang modern dalam waktu yang sangat singkat. Lanjut, Jepang menjadi kekuatan ekonomi Asia. Kemajuan teknologi yang menyebabkan Jepang setara dengan Barat hanya beberapa dekade kemudian. Dalam Perang Dunia Pertama pada tahun 1914, negara itu menjadi sekutu Triple Entente yang terdiri dari Prancis, Inggris, dan Rusia yang berperang melawan Jerman, Australia, dan Hungaria. Jepang berhasil merebut wilayah di Pasifik pada saat Jerman kalah ketika Perang Dunia II pecah pada tahun 1939. Jepang adalah bagian dari Aksis bersama dengan Hitler, Jerman, dan Italia. Jepang akhirnya dikalahkan AS dan menyerah pada tahun 1945, yang mana pada saat itu Jepang masuk ke Indonesia. Setelah tahun demokratisasi dan kependudukan, Jepang bergabung dengan blok barat pada tahun 1952 dan mengalami booming ekonomi besar-besaran sepanjang tahun 60-an dan 70-an. Membuat Jepang menjadi salah satu negara ekonomi kekuatan di Asia. Oke, mungkin segitu saja penjelasan dari zaman prasejarah Jepang hingga memasuki Indonesia pada tahun 1945. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.